Selamat malam para pemirsa Sulugoy. Kembali lagi bersama saya Andre Wijaya. Selamat malam sahabat Sulugoy. Kembali lagi dengan saya Gideon. Selamat malam Sobat Sulugoy. Bertemu lagi dengan saya Norman. Pada malam hari ini kami akan menceritakan masih seperti malam-malam kemarin pengalaman mistis atau pengalaman dunia supranatural ya di tempat-tempat berbeda yang pernah kita alamin, entah itu di kampung halaman atau di daerah Kalimantan. Karena saya pernah ke Kalimantan dan daerah Sumatera, Lubuk Linggau. Mungkin Bang Norman ada pengalaman apa atau Bang Andre ada pengalaman apa gitu? Ya, jadi kan waktu kemarin saya duluan ya, yang bercerita. Coba kita sekarang ke Bang Andre dulu nih, apa maksudnya ini cerita pengalaman pribadinya. Nah, mungkin karena hari ini Bang Norman berbeda sendiri, gimana kalau Abang duluan? Karena kalau misalnya kita sama, saya takutnya dapat hadiah, jadi makanya saya tidak ya kan. Oke, jadi saya duluan ya. Ya. Oke, Bang, saya duluan ya. Jadi pengalaman mistis atau unik saya itu waktu itu kita pernah mengeksplor di Setu Burung ya. Nah, itu kejadiannya juga memang di Setu Burung. Bang, kejadiannya di Setu Burung itu ya. Sebelum kita eksplor ke sana. Setu Burung itu di mana? Setu Burung itu ya di Kecamatan Dramaga, Desa Cikarawang. Di Kampung Carampulang. Masih Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, masih Kabupaten Bogor ya, Kabupaten Bogor. Ya kan yang sebelum kita eksplor itu saya udah dapat pengalaman sendiri tuh, dapat pengalaman pribadi lah gitu kan. Ya waktu itu kan apa namanya, saya itu kan buat saung tuh Bang di situ, buat saung. Boleh dibilang kan saya warga di situ, jadi saya punya apa, difasilitasi sama tokoh masyarakat di situ. Kalau misalnya untuk warga boleh buat saung atau warung. Nah, ceritanya saya buat warung atau saung di situ. Hari pertama, hari kedua ya nggak masalah gitu kan. Sampai 1 bulan juga nggak masalah. Cuman pas ketiga bulannya di situ, ini pengalaman teman saya dulu. Maksud teman saya duluan. Maksud bukan teman saya dulu, maksud teman saya duluan yang punya pengalaman di situ di saung saya ini atau warung saya. Dia itu dari Kalimantan. Dia mau ke rumah saya, dia bilang, aduh, Man, kayaknya tidur di saung kayaknya enak nih, dia bilang kan gitu. Ya udah kalau adem ya. Iya. Saya bilang ya udah silakan kalau mau tidur di situ, saya gituin kan. Nah, waktu itu saya tuh pulang, Bang, saya pulang, dia sendirian kan di situ. Dia sendirian di situ pas sekitar jam 1 atau jam 2 dia bilang sama saya, Man, wih, katanya di sini katanya serem juga ya gitu kan ceritanya tuh dia. Saya bilang serem kayak gimana? Itu saya di sini tadi apa namanya ditemenin sama cewek gitu. Yang kita sambungin yang waktu cerita kita ekspor Bang Dion yang lihat sosok perempuan itu ya Bang ya. Nah, teman saya juga melihat kayak gitu, tapi cuman mukanya nggak beda-beda ya. Kalau dia mukanya utuh. Nah, terus kata dia itu satu ya yang nemenin dia di situ. Terus ada ular di dekat dia. Ularnya besar, kata dia. Nah, yang ketiga di seberangnya, ya kan saung saya kan apa namanya ada seberangnya, maksudnya kan kita main slow kan seberang ya, iya. seberang. Nah, di arah seberang itu, Di pinggiran setu ya. nah ya di arah seberang itu ada sesosok makhluk katanya hitam besar, tinggi. Lihat nggak? Dia ngeliat. Oh, teman itu. Iya, teman saya tuh ngeliat apa namanya, malah dia sampai dipelototin kata dia. Katanya, woi Man, katanya gila gua nggak bisa tidur katanya waktu malam. Ya kan karena dia sendiri yang mau tidur di situ. Maksudnya saya suruh tidur di rumah, dia nggak mau. Ya.
Ya karena memang kalau misalnya untuk sebetulnya untuk di daerah Situburung itu kalau untuk pendatang atau orang yang baru ke situ, apalagi mau nginep di situ, Banyak gangguannya. banyak gangguannya. Ya boleh dibilang mungkin istilahnya perkenalan atau seperti Iya. apa. Tapi selama ini sih bukan selama ini ya, memang banyak penduduk juga yang cerita memang seperti itu. Tapi dia itu nggak mengganggu, cuma menampakkan saja bang, gitu. Maksudnya menampakkan bahwa mereka itu memang ada di situ. Seperti itu sih pengalaman dari teman saya yang cerita ke saya. Mungkin maksud mereka itu dia itu mewujudkan diri dia supaya tempat itu tidak dirusak, Nah satu gitu, dan kedua istilahnya tidak disalahgunakan. disalahgunakan. Terus ini loh kita ada di sini, mungkin mereka itu mau Mewujudkan kalau gue itu ada sebenarnya Iya. gitu ya. ya bertempatnya eksis, Eksis. yang gitu ya. Menunjukkan eksistensi Ya, eksistensi, iya. Itu masih ada. Betul. Nah itu pengalaman dari teman saya tuh. Kalau pengalaman saya sih waktu itu ya yang kita sambungin lagi ya, yang waktu kita explore ya, tetap ya. Karena kan yang saya bilang itu kan ya Situburung kan dekat rumah, Iya. dan saya yang mengalami kan gitu ya kan bang. Nah jadi gini, dari waktu itu kejadian yang waktu yang mancing itu memang betul bang. Yang mancing yang dapat yang 15 kilo Ikan itu. 15 kilo itu. Ikan 15 kilo itu betul. Dan itu waktu itu kan 2015 itu kan masih belum rame seperti sekarang ya sosmed Iya, itu betul. ya. Jadi maksudnya dari kabar-kabar aja gitu kan. Mungkin kalau misalnya sekarang bisa viral itu. Tapi waktu zaman itu juga sudah viral itu. Ya karena kan si orang ini mancing mendapatkan ikan yang besarnya itu nggak wajar. Nggak wajar. Kalau misalnya 3 kilo 5 kilo masih lah ya masukkan. 15 kilo bisa sebesar apa itu gitu. Dan itu berapa tahun atau untuk ukuran sebesar itu berapa tahun gitu kan? Iya. Bisa besar gitu kan? Tapi nyatanya kan itu ikan siluman. Kan? Nah itu dia. Ya kan jadi yang itu ya maksudnya pengalaman saya yang saya alami waktu itu kan. Yang maksudnya saya mengalaminya kejadian si orang ini saya mengalaminya karena saya sudah ada di situ. Maksudnya saya Kebetulan warga situ. cuman beda RT saja. Nah seperti itu sih. Ya itulah kalau misalnya untuk pengalaman saya, untuk malam ini yang saya ceritakan, mungkin ini dari Bang Dion atau Andre nih punya pengalaman menarik yang seperti apa nih? Mungkin boleh dari Bang Dion dulu ya. Oke, siap. Saya untuk beberapa pengalaman di daerah Bogor Cibinong ini dari tahun 99 sih. Kita tahun 99 itu saya cukup ada 2-3 bulan saya tidak masih tinggal daerah sini, masih berputar daerah sini, main daerah sini. Kejadian di sebuah ruko. Ruko ini depan RSUD Cibinong. Itu ada ruko yang baru bangun dan sudah ditempatin sama seseorang orang dari Jawa sana. Iya. Dia buka warung ya, warung kecil. Di bawah warung itu ke bawahnya itu ada satu lantai lagi ke bawah. Menurut dia itu wah serem, ada orang besar di bawah. Iya. Dia bilang saya, "Bang, kalau enggak ini iseng temanin saya dong, atau abang tidur di bawah." Kebetulan saat itu saya sedikit masih nganggur lah, nggak punya uang, gimana cara supaya dapat rokok kan? Terus saya Jadi pengangguran senang ya? Iya. saya aja, saya nggak apa-apa, yang penting siapin kopi dan rokok buat saya saat itu ya. Udah, jadi siapin, rokok merek yang inilah yang lumayan mahal saat itu ya. Udah itu saya turun, nungguin, saya bilang ini berasa ada sih awalnya aja. Apakah mungkin karena saya baru pertama kali masuk loh, sebenarnya berasa biasa cuman agak aneh itu. Apa cuma angin doang mungkin gitu ya? Ini perasaan juga. Ya udahlah, saya di sini aja nggak apa-apa. Siapin tikar, bantal, kopi sama rokok. Tapi satu gelas lagi dibikin satu gelas kopi pahit, jangan Kasih gula. kasih gula. Taruh di pojokan. Saya tidur. Malam jam 2 saya bangun mau ke kamar mandi. Saya dengar ada suara, gitu kan? Suara. Nah, timbul pikiran iseng juga saya. Sengaja kopinya saya ambil, saya tumpahin dikit, tapi pinggiran itu saya lap, jadi sekarang bukan tumpah ya. Saya taruh lagi. Rasa sudah suara itu saya ngintip kayak
kayaknya sih bukan orang nih, bukan jin, mungkin tikus atau apa. Saya tinggal tidur tahu bangun pagi orang itu duluan datang si Mas, namanya si Sulis lah. Dia datang, dia ngeliat, Mas, itu kopinya habis. Sudah berkurang. Masa? Apa iya? Oh iya benar. Ada sosok yang minum, ada apa itu yang minum. Saya pikir ya sudahlah, mungkin saya bisa dapat ini. Nah, nggak mungkin dong tikus ya nggak? Malam ketiga itu baru berasa ada kehadiran sosok hitam besar, cuman nggak di dalam ruangan itu, di luar. Dan dari jendela itu dia kayak ngintip saya, matanya merah dua-duanya. Udah namanya saya peduli amat ini. Saya nggak peduli, yang penting saya di situ tidur, dikasih kopi, dikasih rokok. Santai ya. Berarti perasaan dia bahwa ada makhluk halus di situ benar itu. Memang besar terus matanya merah. Kata orang sih itu genderuwo. Yang penting saya nggak ada perasaan apa, tidur aja udah. Dan perasaan ganggu juga nggak ada ya? Cuman memang ada kehadiran itu, ada, saya lihat matanya merah. Di situ kalau sudah ada HP yang kayak sekarang udah saya ambil gambarnya, cuman sayangnya tahun 99 itu belum ada ya HP Android seperti ini. Adanya juga yang paling keren tuh waktu itu ponik. Ya enggak. Belum, 99 belum ada. Ponik baru tahun 2005. Oh, monoponik ya? Iya. Nah, kalau 99 masih yang besar itu. Udah itu. Nah, kejadian berikut di dekat, masih di seberang rumah sakit RSUD Cibinong. Oh iya.